Shalom semua, silakan duduk. Hari ini saya akan melanjutkan khotbah berseri, yaitu 7 perkataan Yesus tentang akulah. Dan hari ini kita masuk ke bagian yang kelima, yaitu akulah kebangkitan dan hidup. Kita akan baca sama-sama di Yohanes 11 ayat 25 sampai yang ke-27. Di Yohanes 11 ayat 25 sampai yang ke-27. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? 27. Jawab Marta, aku percaya bahwa engkau anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, Yesus sedang dalam suatu kondisi, dalam suatu ada teman, rekan, saudara yang dekat dengan dia. Tiba-tiba saudara tersebut sakit. Jadi next di latar belakang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita baca di Yohanes 11 tadi, di ayat yang pertama dan yang kedua saya bacakan, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Jadi Lazarus itu saudaranya Maria dan Marta. Kita semua tahu Maria, Marta ketika Yesus sedang dalam perjalanan, sedang makan bersama, tiba-tiba Maria datang membawa minyak yang mahal, menyeka Yesus kakinya dengan rambutnya. Tentu itu akan sangat aneh Bapak Ibu kalau sekarang misal tiba-tiba Bapak Ibu ketemu Bu Gembala di Galaxy Mall, tiba-tiba ada seorang pria gosok-gosokin kepalanya di kakinya Bu Gembala. Itu hal yang sangat aneh dan pada masa itu pun itu juga aneh. Tapi di situ kita bisa lihat ketulusan hati Maria. Meskipun murid-murid Yesus langsung hitung-hitungan, wah rugi nih dibuat segini, mending minyaknya kita jual, kita giniin, kita olah dan lain-lain. Kita lihat ketulusan Maria. Maria tersebut juga adalah Maria Marta yang kita sering dengar ceritanya ketika Yesus datang ke rumahnya, Yesus sedang memberitakan firman, Martanya sibuk masak, sibuk nyiapin ini, nyiapin itu, sedangkan Maria yang duduk di kaki Yesus. Mereka bukan orang asing bagi Yesus, mereka adalah orang yang sangat dekat dengan Yesus. Kalau dibilang kekal, kelompok kekal gitu ya, mereka mungkin anggota intinya kelompok kekal tersebut, tiap minggu ketemu Yesus gitu ya. Jadi ada Lazarus, Maria, Marta. Mereka tinggal di Betania, itu dekat dengan Yerusalem. Dari posisi Yesus pada saat kisah ini, Yesus hanya sekitar butuh kurang lebih 2 hari perjalanan untuk sampai. Diceritakan waktu itu Lazarus masih hidup, tapi sakit. Sakit parah, adiknya Maria, Marta semua, ayo Tuhan datang doa no. Karena mereka juga lihat ketika Yesus pelayanan, ketika Yesus mendoakan orang yang sakit sembuh. Mereka juga mau Lazarus tersebut sembuh. Tapi kalau saudara baca di ayat 4 ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Berapa banyak dari kita kalau berdoa itu inginnya masalahnya hilang. Kita ingin masalah kita segera selesai, segera beres. Kalau sakit segera sembuh, kalau ada utang segera lunas, kalau ada pergumulan segera rekonsiliasi, kalau ada konflik segera baikan gitu ya. Itu doa yang baik. Tapi Bapak Ibu, Yesus tidak hanya ingin kita berhenti selesai masalahnya. Di ayat 4 Yesus bilang, lewat penyakit akan menyatakan kemuliaan Allah.
Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa, saya titip tambahi satu. Bukan cuma masalahnya beres, sakitnya sembuh, hubungannya membaik, tapi juga lihat apakah lewat pergumulan tersebut hidup kita makin serupa Kristus. Lewat pergumulan tersebut apakah kita semakin memuliakan Tuhan? Tentu kita ingin cepat sembuh, cepat berproses, cepat selesai. Tapi di balik segala pergumulan tersebut, apakah itu memuliakan Kristus atau tidak? Ketika doa-doa kan juga supaya kita makin kenal Kristus dalam pergumulan. Supaya kita makin rindu mengasihi Kristus dalam masalah-masalah yang ada. Waktu itu Yesus masih dengan sama murid-muridnya. Maria dan Marta hanya kirim utusan gitu ya, mengutus seseorang, bahkan pesan. Itu loh, Yesus deket, dateng kok mampiro, sampaikan pesan. Di ayat 5 kita lihat Yesus mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Tapi Bapak Ibu di ayat yang ke-6, setelah didengarnya berita tersebut bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Ketika dengar Lazarus sakit dan Maria Marta minta segera datang Tuhan, yang dilakukan Yesus diam di tempat 2 hari. Kalau zaman sekarang misal ada yang sakit, kayak beberapa waktu lalu mama saya opnam gitu ya, masuk rumah sakit. Meskipun dibilang, nggak usah dibesuk, nggak usah repot-repot, nggak usah dibesuk. Tapi pas orang besuk, apa mama saya ngusir gitu? Enggak, malah seneng. Wah, masih ada yang peduli, masih ada yang bantu, masih ada yang mau datang besukin. Waktu barusan Ibu Erni operasi, ada yang mama saya kirim roti, ada yang besuk, ada yang doakan. Tapi Bapak Ibu, Yesus ketika dengar Lazarus sakit, Yesus sudah, ayo yuk kita cepat-cepat datang. Enggak, malah diam 2 hari. Mungkin kalau zaman sekarang langsung, kok sama lo Yesus lah lapo loro kok dibesuk itu. Sakit malah dijarno 2 hari. Terus murid-muridnya ayel-ayelan dengan Yesus. Ayo Tuhan kita ke Yudea sekarang, ayo sudah telat, wis lama lo ini. Terus Yesus bilang, enggak, Lazarus tuh tidur kok, enggak mati, tidur. Terus murid-muridnya, oh ya wes tidur ya Tuhan, ya wes, oh yes, ya lanjut. Kita lanjutin nongkrong kita di Yudea. Yesus malah, oh lari gitu dikandani kok. Kakak Lazarus itu meninggal, sudah mati. Dan saya ingin kita belajar dari beberapa tokoh di bagian ini, saudara sekalian. Ketika di ayat 6 tadi Yesus sengaja tinggal 2 hari, dan di ayat 17 dikatakan hari yang keempat baru Yesus sampai. Ini bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu, pada masa itu, masa Yahudi masa itu, mereka punya kepercayaan orang yang hidupnya yang sudah meninggal lebih dari 3 hari itu benar-benar meninggal. Kalau masih dalam 3 hari mereka bangun lagi, bangkit lagi, menurut mereka oh belum, itu mati suri, oh itu pingsan, itu tidur tok, kebablas tidure. Yesus ingin memastikan bahwa ketika dia datang membangkitkan Lazarus itu bukan kebetulan. Tidak ada kemungkinan, oh ya tidur kok, tidur. Enggak. Yesus memastikan bahwa Lazarus benar-benar meninggal. Dan itu bukan hanya kepercayaan Yahudi, banyak orang masa tradisional, masa dahulu, sebelum masa medis yang modern, mereka pasti akan menunggu 3 hari, ada yang nunggu seminggu, ada yang nunggu 5 hari, untuk memastikan bahwa orang tersebut benar-benar meninggal. Tapi yang kedua juga untuk memastikan bahwa keluarga yang ditinggalkan juga siap. Dan saya rasa itu juga masih terjadi sekarang, meskipun secara medis benar-benar meninggal. Kalau orang Kristen dia biasa di pemakaman biasa nggak langsung dikubur, ada ibadah penghiburan, ada tutup peti, ada pemberangkatan. Untuk apa? Supaya keluarga juga menyiapkan hati. Supaya ketika ada yang meninggal, keluarga ini juga berduka cita. Itu juga yang dilakukan Yesus ketika Yesus tahu Lazarus benar-benar meninggal, nanti di bagian akhir Yesus juga menangis. Saya rasa kalau ada orang bilang, oh Kristen itu tidak percaya mati itu berduka, ya tetap berduka. Ya. Tetap berduka, cuman kita tahu ada harapan, bukan berdukanya yang lain-lain gitu. Yesus pun ketika Lazarus meninggal, Yesus pun menangis. Bukan Yesus, wah ketemu Bapak sudahan, ya kita pesta pora, bukan.
Yesus tetap menangis sebagaimana manusia pada umumnya. Banyak kepercayaan yang bilang mungkin 3 hari itu rohnya masih di bumi, masih keliling-keliling, masih bisa masuk lagi. Apapun penyebabnya. Tapi menurut kepercayaan pada masa itu 3 hari itu benar-benar meninggal. Jadi Yesus bukan hanya kebetulan, hanya bisa dilogika, hanya salah perkiraan. Tapi Yesus memastikan bahwa Lazarus pada masa itu benar-benar meninggal. Dan kalau saudara baca di ayat ke-19, di situ dikatakan, di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Bisa kita artikan, Bapak Ibu, keluarga Marta, Maria, dan Lazarus ada keluarga yang jadi berkat. Keluarga yang banyak orang Yahudi datang menghibur. Banyak orang Yahudi ingin turut berbagi dalam kedukaan mereka. Mereka bukan, wong sesat itu. Jarno ono sing jenguk to, jarno. Enggak, mereka tahu kehidupan pribadi ketiga orang ini, Lazarus, Marta, Maria. Di masyarakat pada masa itu sangat dicintai. Sangat disukai oleh warga-warga sekitar. Sehingga mereka pun berbondong-bondong menghibur. Bisa di next. Hari ini kita akan belajar dari 3 tokoh yang bisa saya bilang mereka masih hidup secara fisik, tidak ikut mati seperti Lazarus, tapi mereka juga mengalami kematian rohani. Kita baca di Yohanes 11 ayat yang ke-16 tentang Thomas. Di situ Bapak Ibu ketika Yesus belum berangkat, Yesus masih bersama murid-muridnya di ayat yang ke-16. Bisa ditayangkan Yohanes 11 ayat yang ke-16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu, ada beberapa orang yang bilang ayat ini menunjukkan Thomas itu siap mati bagi Kristus. Thomas siap hidup dan matinya itu bagi Kristus dan dia mengajak segenap murid-murid, yuk kita mati bagi Kristus. Tapi kalau Bapak Ibu lihat karakternya Thomas, Bapak Ibu lihat progres ceritanya Thomas sejak diangkat jadi murid sampai titik ini. Beberapa orang bilang, ini bukan sedang Thomas ingin hidup dan mati bagi Kristus, ini Thomas sedang menyerah dan nyindir Yesus. Kenapa? Di Yohanes 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Ketika Yesus bikin mujizat, ketika Yesus mengajar, respon orang banyak ikut Yesus. Ngefans sama Yesus, berbondong-bondong mengikuti Yesus. Di Yohanes 6 ketika Yesus memberi makan 5 roti dan 2 ikan jadi 5.000 orang bisa makan sampai kenyang. Yesus tidak cuma berhenti, oke ikut aku terus ya, dapat roti terus ya, oke followerku banyak nih, pengikutku banyak, muridku banyak. Enggak. Di Yohanes 6 Yesus bilang, Yesus tutup buffet all you can eat rotinya itu. Yesus bilang, akulah roti hidup. Kalian makan roti lapar lagi, tapi kalian yang ikut aku akan kenyang. Di situ banyak murid, bukan cuma pengikut, bukan cuma orang yang cari roti, tapi banyak murid Yesus mulai meninggalkan Yesus. Ketika Yesus ngejar, banyak orang Farisi mengejar-ngejar Yesus, ingin melempari batu. Ketika Yesus bilang, sebelum Abraham ada, aku ada, mereka tersinggung lagi, bilang Yesus ini menista agama. Thomas yang adalah murid Yesus melihat karakternya Yesus seperti itu. Dia situ mikir, kita ini mau kampanye, kita mau bikin pengikutmu ini banyak, kok malah mau usiri sih, malah kamu sih dikejar, malah bikin penistaan agama. Lah pokok berat-berat, khotbah sing ringan-ringan gitu loh, sing jemaat itu seneng gitu loh. Tapi respon Yesus, Yesus mengkhotbahkan bahwa dirinya adalah Allah. Dia menunjukkan dia adalah gembala yang baik, gak kayak kalian-kalian Farisi yang gembala upahan. Orang Farisi berkali-kali pengen mengejar dan pengen membunuh Yesus. Mereka dalam masa dikejar. Sehingga ketika Thomas bilang, ya wes matek pisan toh, wes ayo, wes nang Yerusalem ayo, nang Betania ayo. Thomas sedang kecewa sama Tuhan, sedang ragu sama Tuhan. Yesus maumu ini apa sih? Kita tuh mau bikin pengikut banyak, kita mau bikin gerakan baru. Kok kamu ngusiri jemaatmu? Kok kamu ngusiri pengikutmu?
Sekarang kamu katanya mau besuk, yuk gak besuk-besuk malah sampai orangnya meninggal. Mau apa sih? Malah mati taigi. Thomas kecewa sama Tuhan. Bahkan beberapa penafsir bilang Thomas itu hanya melihat Yesus kasih mujizat ke orang lain, tapi dia membatasi, dia bilang, Thomas merasa gak ada mujizat buat aku, itu mah buat orang lain, itu buat Bu Syani, buat Tante Ineke, itu buat Pak Yohanes, saya enggak dapat lah. Thomas mencurigai Tuhan. Saudara mungkin pernah ketemu orang-orang yang hidupnya tuh negatif thinking terus, curiga terus gitu ya. Makan nggak enak dikit, ini gak enak, ini kurang uyah, ini kurang mateng, ini masaknya kurang lama, kritik terus. Ketika ada orang bersuka cita, rumahnya baru beli, langsung, ini developer elek iki, kok 5 tahun dandan. Kok plafonmu jebol loh, CTS ngelontok iki lho. Dia tidak ikut bersuka cita dengan yang bersuka cita, tapi kritik terus, jelek, negatif terus. Kemarin Livi cerita gitu ya, di kantornya itu dia diceritain, oh, temenmu itu orangnya politik kan loh orangnya tuh gini. Livi sampai kebak gitu ya, ketika orang tersebut itu, gitu. Loh, salah apa iki aku? Ngamuk be aku ta orang iki. Kita ke orang itu mukanya cemberut, Livi langsung, loh, aku mari lapo yo iki. Padahal orang itu enggak ada urusannya sama Livi. Tapi karena sudah curiga, dia langsung, loh, apa iki? Loh, kenapa ini? Lah, aku salah apa ini? Aku mau diapain ini? Berapa banyak dari kita? Mungkin kita begitu ke sesama. Mungkin kita juga curiga sama Tuhan. Ketika ada masalah datang, kita langsung, apa mau? Mau Tuhan apa sih ini? Apa lagi sih Tuhan? Gak mari-mari sih kok masalah hidupku datang terus. Mungkin beberapa dari kita curiga. Gak percaya sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari tokoh ini, Thomas adalah tokoh yang paling lama bertobatnya. Maria, Marta di Yohanes 11, nanti dia bertobat. Thomas sampai Yesus mati dan bangkit lagi, dia masih curiga. Thomas masih, beneran tak bangkit? Sampai aku gak masukkan jariku, gak percaya aku. Itu bukan waktu itu, waktu Yesus mau pelayanan pun Thomas sudah curiga sama Yesus. Saya balik di slide. Thomas bertobatnya paling lama sampai dia benar-benar ketemu Yesus sendiri. Ketika Yesus datang, ini loh Thomas, mau masuk nota. Thomas gak sampai masukkan, dia nangis, dia bertobat di hadapan Tuhan. Thomas mati dalam keraguan-raguannya. Berapa banyak saudara di sini ragu sama Tuhan? Ragu sama rencana Tuhan. Ragu sama penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Seakan-akan Tuhan itu jauh, Tuhan pasif, Tuhan tidak nolong. Bapak Ibu Saudara sekalian, Kristus senantiasa berjalan di depan saudara. Kristus beserta dengan saudara. Tapi itu kita tidak akan bisa ngatur Tuhan. Dari Thomas kita belajar bahwa banyak dari kita pun kadang masih ragu-ragu sama Tuhan. Next. Dan yang kedua, kita lihat bahwa Marta itu mati dalam kekecewaannya. Dia 21 dan 24 di situ dikatakan, maka kata Marta kepada Yesus ketika Yesus sudah datang, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Terus Yesus bilang, saudaramu itu bangkit nanti. Respon Marta langsung, ya tahu Tuhan, nanti bangkit, di akhir zaman bangkit, sekarang udah mati Tuhan. Marta mati dalam kekecewaan. Berharap kepada Tuhan tapi tidak dipenuhi. Seakan-akan Tuhan menolak, menjatuhkan harapannya. Berapa banyak dari kita, saudara sekalian, kita selalu berandai-andai seperti Marta tadi. Sekiranya Tuhan ada di sini, Lazarus masih hidup. Berapa banyak dari kita kadang, walah Tuhan, coba Tuhan tolong dulu. Coba dulu Tuhan stop aku bikin keputusan konyol. Coba dulu Tuhan stop ketika aku mau melakukan ini, ketika aku mau ini itu.
Coba dulu Tuhan buka jalannya, enggak sekarang, dulu loh Tuhan, 10 tahun lalu Tuhan buka. Berapa banyak dari kita kecewa dan menyalahkan Tuhan. Coba dulu. Kadang kita pengen ngatur Tuhan. Kita itu pengen Tuhan itu nurut sama maunya kita. Padahal Bapak Ibu Saudara, rencana dan pertolongan Tuhan itu tidak bisa kita atur. Rencana dan pertolongan Tuhan itu datang dari Tuhan yang tahu jauh lebih baik daripada apa yang kita manusia terbatas ketahui. Pertolongan Tuhan itu tepat di waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Kadang kita kecewa sama Tuhan. Wes gak Tuhan-Tuhanan, lapo nang gereja. Toh sakitku gak waras-waras. Toh pergumulanku ndak selesai-selesai. Tambah parah malahan. Mungkin kita seperti Marta. Ngapain saya Tuhan datang wis telat Tuhan? Mbok yo datang 3 hari lalu. Waktu tak kirimi pesen tuh lo langsung datang. Ya aku tahu bangkit, tapi kan nanti Tuhan. Ya nanti kan ndak sekarang, ini wis sedih, susah. Berapa banyak dari kita pengen ngatur Tuhan. Dan begitu Tuhan ndak bisa kita atur, kita kecewa dan kita marah. Kita perlu sadari bahwa kita bukan yang ngatur Tuhan, Tuhan yang ngatur hidup kita. Dan next slide. Tokoh yang ketiga yaitu Maria. Maria yang mati dalam keputusasaannya. Kalau saudara baca tadi, Marta ketika dia kecewa sama Tuhan, tapi ketika Yesus mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, di situ Marta bertobat, ya Tuhan, aku tahu Engkau Mesias, aku tahu Engkau anak Allah, aku tahu jalanmu tidak akan terpikirkan, maulah seharusnya bangkit, hidup, mati, ketemu nanti di surga, aku tidak tahu, tapi aku percaya dalam pergumulanku pun, aku tetap percaya Yesus adalah anak Allah, Engkau tetaplah Mesias. Di Maria, Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang ke-20, ketika Yesus sudah sampai di situ dikatakan, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maria ketika dia dengar Yesus datang, dia tidak ikut Marta pergi menghampiri Yesus. Dia tinggal di rumah. Dalam beberapa bahasa, dalam bahasa asli dikatakan dia duduk, tidak gerak di rumah. Apa artinya Bapak Ibu? Maria yang ketika Yesus datang dia nemplok, duduk dekat di kakinya Yesus ketika Yesus datang saat dia berduka. Berdiri aja enggak, ngintip aja enggak. Maria diam di rumah. Kita lihat Marta yang dulunya sibuk kerja, sibuk ini, sibuk itu. Ketika Yesus datang, dia pergi menghampiri Yesus. Tapi yang dilakukan Maria, dia cuma duduk. Masa berkabung yang 3 hari sudah lewat. Tapi Maria tetap berduka cita. Maria terperangkap mati dalam keputusasaan. Berapa banyak dari kita putus asa, merasa Tuhan sudah lepas tangan, Tuhan tidak nolong, Tuhan tidak ngikut dengan kita. Ngapain sih aku pelayanan, ngapain aku saat teduh, ngapain ke gereja, ngapain doa. Hatinya sudah mati, rusak, pahit sama Tuhan, putus asa sama Tuhan. Ada kesempatan hari ini, kita bisa lihat dalam Marta, dalam Maria juga. Di ayat yang ke-29, setelah Marta ngobrol dengan Yesus, ketika Yesus bilang, akulah kebangkitan, akulah hidup. Dan Marta bertobat, Marta juga menghampiri Maria. Di ayat 28-29 dikatakan, mendengar itu, Maria segera bangkit lalu mendapatkan Yesus. Maria yang duduk, tidak mau gerak, pahit, sakit hati sama Tuhan, berkabung yang kelewatan. Ketika dia dengar harapan bahwa Yesuslah Mesias, Yesuslah Allah yang hidup dan bangkit, Maria bangun, Maria datang menghampiri Yesus. Nunggu dipanggil, nunggu saudaranya itu loh, Marta datang, ayo itu loh Yesus, itu loh, ayo metu, ayo. Baru dia mau bangkit.
Bapak Ibu Saudara lihat. Di ayat 31, ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria itu di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit, pergi keluar. Mereka mengikutinya karena mereka menyangka Maria akan pergi ke kubur untuk meratap. Jadi kondisinya di rumah itu pun, Maria itu bukan, oke aku sudah terima Lazarus meninggal. Enggak. Orang Yahudinya itu loh, orang-orang yang menghibur tuh sampai takut, sampai ngikuti Maria. Mereka ngikuti Maria. Karena mereka pikir Maria masih belum terima. Maria keluar itu bukan ketemu Yesus. Mereka pikir Maria keluar itu ke kuburnya Lazarus lagi, ngeratap lagi di situ. Berarti ini bukan kali pertama terjadi Bapak Ibu. Dalam 4 hari, 3 hari sebelumnya, bisa jadi setiap hari Maria di sana. Bisa jadi setiap hari Maria masih menangis dan meratap terus. Tapi karena Yesus memanggil, Maria bukan pergi ke kubur, tapi pergi menghampiri Yesus. Bisa di next? Di slide yang tadi. Bapak Ibu, dari hari ini saya ingin menunjukkan 3 hal. Kristus itu datang menunjukkan, yang pertama, dia menang atas maut. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah kisah tentang seorang pelancong, seorang traveler, seorang pengelana, konten kreator gitu ya. Dia mau pergi ke desa A, desa tertentu. Dia lihat di Google Map bingung, jalannya tidak jelas, belusuk-belusuk di hutan, belum ada jalan beneran. Dia tanya, cari pemandu. Pemandu pertama diajak ngobrol, aku mau ke desa A, tahu enggak jalannya? Pemandu bilang, tahu, aku pernah seperempat setengah jalan aku tahu, tapi aku enggak pernah ke sana sih, cuman tahu aku. Pengelana itu langsung, enggak usah, enggak jadi. Dia keliling lagi cari pemandu berikutnya. Dia ketemu pemandu kedua. Pemandu itu bilang, aku enggak pernah ke sana, tapi kampungku, desaku itu di atas bukit ketok, desa yang mau mbok tuju itu aku lihat kok, aku tahu kok, bagus itu betulan. Tapi enggak pernah ke sana. Konten kreator pelancong itu bilang, enggak jadi. Dia terus keliling, tanya-tanya, ngobrol-ngobrol. Lalu dia bertemu seseorang yang bilang, aku tahu, keluargaku tinggal di sana kok. Rumahku dulu di sana. Cuman aku enggak di sana lagi, tapi aku tahu jalan ke sana. Maka yang dipilih tentu orang yang pernah ke sana. Yesus Bapak Ibu, dia bilang dia yang menaklukkan maut. Dia yang berkuasa atas maut. Kita sekarang, masalah terbesar manusia itu kematian. Dari zaman dulu sampai sekarang, kalau ada cerita-cerita pasti tentang gimana bisa hidup abadi, gimana membangkitkan yang sudah mati. Di literatur barat Bapak Ibu ada tokoh namanya Frankenstein, seorang dokter yang ingin menghidupkan manusia. Dan berhasil manusianya hidup lagi, tapi dokter itu bilang dia ini monster, dia tidak ada jiwanya. Jiwanya bukan yang aku kenal. Mungkin kita bisa menghidupkan disetrum, organ-organnya diganti, setengah robot, tapi jiwanya hilang. Yesus Bapak Ibu, dia berkuasa atas maut, dia menang atas maut. Dan di Wahyu nanti dia yang menumpaskan maut secara tuntas, tidak ada lagi maut. Yang kedua, bahwa Yesus adalah kebangkitan itu sendiri. Yesus tidak bilang, oh ya insya Allah, ya mudah-mudahan Lazarus bisa bangkit ya, mudah-mudahan yuk kita doa sama-sama supaya bangkit. Enggak. Yesus bilang, akulah kebangkitan. Dan lewat penderitaan Lazarus, lewat kebangkitannya, Allah dimuliakan. Yesuslah kebangkitan itu sendiri, tidak ada jalan lain menuju surga selain melalui Yesus. Tidak ada jalan supaya kita bisa bangkit selain dalam Yesus. Orang-orang dunia percaya bahwa hidup kita sekarang ini adalah selingan antara 2 kematian. Kita yang belum hidup, hidup, terus mati lagi. Tapi dalam kekristenan Bapak Ibu, kematian adalah selingan dari 2 kehidupan. Hidup kita yang sekarang dan hidup kita di surga yang akan datang. Kekristenan satu-satunya ajaran agama yang menunjukkan bahwa surga
Itu bukan cuma tempatnya, bukan cuma goalnya, tapi relasinya. Agama lain tidak ada yang bilang masuk surga supaya ketemu Sang Pencipta, supaya berrelasi, bersama-sama hidup dengan Sang Pencipta. Mereka bilang surga itu goalmu, surga itu tempatmu kalau sudah jadi pekerja yang bagus dan lain-lain. Kekristenan satu-satunya yang menekankan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itulah yang membawa kita ke surga. Dan Yesus berjanji membangkitkan dan memberi kita hidup. Meskipun Lazarus dibangkitkan, Lazarus nantinya juga tetap mati. Yesus adalah Allah. Yesus adalah pribadi pertama yang bangkit dengan tubuh kemuliaan. Yang menjadi contoh yang sulung supaya nanti kita di akhir zaman kita juga dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Di Yohanes 3 ayat 16 Bapak Ibu, semua sudah hafal ya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita yang percaya beroleh selamat dan beroleh hidup yang kekal. Kata beroleh hidup Bapak Ibu, itu bukan janji nanti atau ketika mati, ketika akhir zaman nanti dapat hidup kekal. Kata beroleh hidup itu menekankan ketika kita percaya Kristus, saat itu juga kita hidup kekal. Kita memperoleh hidup bersama Kristus. Bukan nanti. Bisa di next slide-nya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kebangkitan Kristus menebus masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kristus tidak cuma menebus masa lalu kita, tidak cuma kasih janji di masa depan ada surga. Tapi masa hidup kita sekarang ini pun ditebus oleh Kristus. Bisa di next. Banyak orang Kristen hanya berpikir sebatas kekristenan, percaya Kristus itu dari maut masuk surga. Dari harusnya maut, masa lalu, problema, dosa di masa lalu, ketika percaya Yesus kita dapat tiket gratis masuk surga. Itu adalah Injil yang tidak lengkap Bapak Ibu. Kristus bukan cuma datang supaya kita nanti hidup senang-senang di surga. Kristus tidak cuma datang supaya kita dapat jaminan asuransi di akhir zaman. Bisa di next, slide terakhir. Bahwa Kristus menebus masa lalu kita. Dosa dari Adam, dosa dari masa lalu, dosa kutuk keturunan dari keluarga-keluarga sebelum kita. Tapi Kristus juga menebus saat ini. Kristus juga menebus pekerjaan kita. Kristus menebus keluarga kita, relasi kita, lingkungan kita. Maka dari itu identitas kita bukan jadi calon penghuni surga tok. Identitas kita adalah perwakilan Tuhan di bumi. Menghadirkan surga di bumi. Kita yang adalah garam dan terang. Sehingga di keluarga kita yang ditebus punya panggilan untuk jadi berkat di keluarga. Di pekerjaan kita yang ditebus punya panggilan untuk berintegritas di pekerjaan. Di lingkungan sekitar kita yang ditebus juga punya panggilan untuk jadi dampak di lingkungan kita. Kita diperintahkan untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Kekristenan yang sejati menegaskan bukan masa lalu atau masa depan saja, tapi sekarang, saat kita hidup di bumi, kita juga punya janji Tuhan. Kita juga punya panggilan untuk menghadirkan shalom, damai sejahtera itu di kehidupan kita sehari-hari. Kita maka dari itu terpanggil untuk selalu sangkal diri, pikul salib, membangun hubungan dengan Allah, mengasihi sesama. Dan itu semua tidak mampu kita kerjakan sendiri kalau bukan Roh Kudus yang memampukan. Kebangkitan Kristus juga menjadi permulaan dan janji bahwa Roh Kudus akan hidup dalam diri kita. Bahwa Roh Kudus yang akan mentransformasikan hati dan hidup kita. Kita yang dulunya musuh Allah, karena kebangkitan Kristus, kita diangkat jadi anaknya. Dan karena Roh Kudus, kita dipastikan di akhir nanti pun kita tetap anak Allah. Dosa masa lalu yang ditebus,
Dan dosa yang akan datang pun juga ditebus. Tapi kita juga punya panggilan. Hidup kita bukan bagi dosa. Kita membenci dosa, bukan mencintai dosa dan balik bermain dengan dosa. Tapi hidup kita mencintai Kristus. Hati kita yang dulunya mencintai hal-hal yang buruk, mencintai pergumulan-pergumulan masalah dosa, digeser untuk mencintai Kristus. Saya undang pemusik bisa maju. Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak dari kita tidak menerima, tidak memahami, tidak menghidupi ketika Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Kadang kita cuma mikir, ya itu nanti akhir zaman, itu urusan belakang lah, sekarang hidup-hidupku. Sekarang aku ngatur berdasarkan mauku. Tapi Bapak Ibu lihat, Thomas yang sempat ragu dan bilang, mati-mati aja gak apa-apa. Hidupnya berubah. Dia jadi martir, memberitakan firman Kristus, memberitakan Injil Yesus ke dunia yang bagian lain. Maria dan Marta yang sempat ragu sama Tuhan, sempat putus asa, sempat kecewa sama Tuhan. Ketika bertemu dengan Yesus, mereka dapat harapan. Mereka bersuka cita, mereka lihat bahwa Yesus juga membangkitkan Lazarus. Bapak Ibu kalau melihat bagian Yohanes 11 bagian yang terakhir-terakhir, ketika Yesus datang, Yesus bilang buka batunya, pinggirkan batu kubur Lazarus. Orang-orang bilang, Tuhan dia udah bau, udah 4 hari Tuhan di sana, udah busuk. Tapi Yesus bilang di ayat yang ke-41, ketika batu itu sudah diangkat, Yesus menghadap ke atas berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa Engkau lah yang telah mengutus aku. Di 43 dikatakan sesudah itu berkata demikian, Yesus bersuara dengan suara keras, Lazarus, mari keluar. Orang yang telah mati itu keluar. Kaki tangannya masih terikat dengan kain kapan, mukanya tertutup. Dan Yesus bilang, bukalah kain itu, biarlah dia pergi. Maria dan Marta tidak berpikir dan tidak mengira Lazarus benar-benar bangkit. Mereka sudah menerima berdasarkan tradisi bahwa 4 hari itu udah hilang. 4 hari udah habis. Tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi, tidak ada penghiburan. Tapi karena Yesus adalah kebangkitan itu sendiri, ada harapan. Maria dan Marta melihat Lazarus benar-benar bangkit. Bapak Ibu Saudara sekalian, di siang hari ini mungkin kita seperti Thomas yang udah kecewa sama Tuhan, trust issue sama Tuhan, berprasangka buruk terus sama Tuhan. Mungkin kita seperti Maria Marta yang udah putus asa. Wis gak Tuhan-Tuhanan. Lah apa sih aku nang gereja kepeksa iki? Timbang diteleponi Bu Syani, diteleponi Pak Untung, diteleponi Pak Yap, ya wis lah tak dateng, tak teko. Bukan sebuah kebetulan di siang hari ini Bapak Ibu, Tuhan panggil saudara. Tuhan datang menunjukkan bahwa dialah kebangkitan itu sendiri. Bahwa ada harapan ketika kita merasa jalan kita sudah buntu. Kita merasa udah tidak bisa lagi, ini mau diapain lagi Tuhan. Ada harapan bahwa Yesuslah sang kebangkitan itu. Maria dan Marta yang sempat ragu kecewa sama Tuhan, mereka bersuka cita bersama Kristus. Mereka tidak berpikir Lazarus benar-benar bangkit, tapi Yesus bangkitkan Lazarus. Dalam hidup saudara sekarang, mungkin kita hanya melihat, ya dosaku masa lalu lah, ya masuk surga lah. Tapi kadang kita udah apatis sama Tuhan. Kadang kita udah ignorance, gak peduli, wes karepe lah Tuhan mau apa terserah. Hari ini Tuhan panggil Bapak Ibu, Tuhan tunjukkan Tuhan masih peduli dengan saudara sekalian. Tuhan masih beserta dengan saudara sekalian. Janjinya ya dan amin senantiasa selalu beserta dengan kita.
Kita yang mungkin sudah kepahitan, sudah kecewa sama Tuhan, ayo balik. Saya akan menutup dengan sebuah kesaksian bahwa ada seorang yang bukan Kristen, dia sedang di ICU, sedang di masa-masa akhir hidupnya. Dia bertemu seorang penginjil, sehingga cerita orang tersebut bertobat dan dia bertanya, apakah pertobatanku 5 menit, 10 menit, 20 menit ini bisa nutupin dosa-dosaku? Apa aku bisa masuk surga dengan cuman bertobat, cuman doa di kasur kayak gini? Penginjil itu bilang, ya enggak bisa. Mau seberapa banyak kamu berbuat baik, mau seberapa banyak kamu doa, seberapa banyak kamu bertobat berkali-kali, yang bikin kamu masuk surga dan menghapus dosamu bukan kamu, tapi darah dan kebangkitan Kristus. Darah dan kebangkitan Kristus cukup dan lebih untuk mengampuni saudara dan saya, untuk mentransformasi, mengubah hidup kita yang dulu cinta dosa, dulu kepahitan sama Tuhan, bisa mengasihi Kristus.